Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lentera Ramadan, Cahaya Hikmah di bulan penuh berkah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Izin Pak Dokter, beliau adalah Ketua PW ISNU Banten. Betul Pak Dokter? Betul. ISNU itu singkatan dari, kalau saya tidak salah, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Selamat datang Pak Dokter di Lentera Ramadan. Ya. Bagaimana perjalanan ke sini Pak Dokter? Aman semuanya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tangerang sudah mengundang kami. Alhamdulillah jalannya lumayan hari ini. Agak mendung sedikit tadi ya, tapi masuk ke pusat pemerintahan cerah lagi. Alhamdulillah. Karena memang cuaca lagi kadang panas, kadang mendung. Betul. Iya. Berbicara tentang ISNU sendiri Pak Dokter, ini saya sedikit tertarik bagaimana sejarahnya bisa terbentuknya ISNU itu sendiri. Baik, ISNU itu mulai lahir tahun 92 ya. Oh, 92. Tahun 92, kemudian di Banten sendiri itu sejak tahun 2004 ya, sejak 2004. Nah, saya pada saat itu menjadi ketua ISNU di tingkat kabupaten. Kemudian 2019 kemarin, nah itu beralih dipilih kembali dan terpilih gitu ya. Teman-teman mempercayai saya untuk memimpin organisasi ini, Banom ini menjadi salah satu ketua gitu. Jadi sampai nanti 2029 Ya, itu betul. berakhirnya. Tapi kan memang kalau kita melihat dari namanya kan sarjana, artinya kan tentu ini adalah tempat berkumpulnya para intelek. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi bagaimana memadukan, kalau kita melihat bahwa sebagian masyarakat kita melihat NU ini kan tradisionalis, sedangkan sarjana ini konteksnya mungkin agak tinggi gitu tahapannya, tingkatannya. Tapi bagaimana cara ISNU itu memadukan antara budaya tradisional itu dengan wajah intelek? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering diulang-ulang oleh beberapa kalangan. Betul. Beberapa kalangan karena memang awal-awalnya ada rasa skeptis terhadap NU ya. Bahwa NU itu kekurangan sumber daya. Padahal hari ini kita itu cukup luar biasa ya. Hari ini kita ada 6.000 guru besar, ada ribuan sarjana. Kalau dulu kan mencari sarjana di kalangan Nahdien itu susah ya. Sehingga ketika akan membangun sebuah perguruan tinggi itu agak kerepotan karena alasannya sarjananya nggak ada, SDM-nya tidak ada. Nah, hari ini dengan wadah ISNU ini ya, itu artinya bahwa NU sudah memiliki sumber daya yang luar biasa, yang bukan saja dari kalangan santrinya, karena kita punya prinsip yang tadi Pak ini sampaikan bahwa kita akan terus menjaga tradisinya kita jaga, tetapi juga NU itu kan tidak tabu dengan hal-hal yang baru, ya kan? Al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal aslu bijadidil aslah. Jadi terus kita berkreasi terus bagaimana kita menyediakan atau menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas pada akhirnya untuk kepentingan NU. Jadi tidak melulu misalnya orang mengatakan kalau NU itu ya kaum salungan gitu kan, hanya bisa. Jadi sekarang kita padukan bagaimana intelektual karena santri itu kan intelektualnya juga harus ada, kemudian juga sarjana itu kan intelektualnya ada, kemudian adabnya juga harus dimiliki gitu. Nah, ini bagaimana kita siapkannya? Hari ini ISNU itu akan terus berupaya sebagai sebuah entitas yang luar biasa. Maka ISNU yang merupakan banom dari NU, nah ini akan terus jadi ISNU itu kan kalau ibarat dokter itu, kita ini dokter spesialis gitu. Udah spesialis sih kan? Dokter spesialis. Jadi memang untuk menyiapkan sumber daya manusia. Yang tugas utama kita itu adalah karena ISNU itu kan kumpulan kaum intelektual ya.
kumpulan kaum intelektual yang mungkin nanti akan berkontribusi. Bukan sekedar ISNU itu kan bukan hanya sekedar memahami tentang apa yang dia miliki sebagai keilmuannya, tetapi juga harus ada istilahnya kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Ya, jadi itulah yang akan kita siapkan bagaimana NU ke depan melalui ISNU-nya dengan berbagai macam banong nih ya. Nah, ISNU akan berada pada poros yang paling terdepan untuk menyiapkan sumber daya manusia itu sendiri. Menarik Pak, menarik. Karena kita membahas tentang sumber daya manusia gitu. Balik lagi karena Indonesia itu kan punya rencana Indonesia Emas 2045. Artinya ISNU pasti punya peran atau punya kontribut dalam mensukseskan agenda tersebut. Tapi begini, tentu ketika orang sudah masuk ISNU, mereka kan jadi punya tanggung jawab dua. Satu, tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan. Betul. Kedua, tanggung jawab terhadap nilai spiritual yang akan dia bawa sebagai seorang sarjana Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana cara ISNU itu menjaga agar keduanya itu nggak saling bertabrakan, satu, kedua, atau agar tidak hilang keduanya gitu? Di era disrupsi ya, kita kan sekarang ini berada di sebuah era disrupsi, di mana era digital ini kan sangat kencang, sangat deras begitu ya. Betul. Ya, sangat kencang sekali. Kadang berbahaya. Betul. Kalau kita tidak mampu memanagenya, ya kalau dulu kan ada istilah mulutmu adalah harimaumu gitu kan. Sekarang ini kan beralih menjadi jari-jarimu itu kan bisa celaka gitu. Ya, betul. Nah, bagaimana kita menyiapkannya? Ini kan di era disrupsi ini kalau kita tidak menyiapkan dari awal yang tadi itu, bagaimana ini harus ada kerjasama antara kampus, dunia kampus sebagai kawah cangkar di mukanya untuk menyiapkan SDM-nya, tetapi juga bagaimana kita siapkan juga dengan pesantren. Jadi ISNU itu juga harus punya komunikasi, harus ada interaksi yang baik dengan dunia pesantren. Karena tadi itu ya, kita kan banyak di zaman keemasannya Islam, kita tahu ada Imam Ghazali, ada Ibnu Sina. Itu bukan saja mereka itu bukan saja secara keilmuan ya cendekiawan, tetapi juga secara adabnya luar biasa gitu kan. Jadi ini harus dipadukan. Bagaimana peran sarjana NU menyongsong tahun 2045 atau yang kita sebut dengan tahun Indonesia Emas itu. Indonesia Emas itu menurut saya tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak siapkan. Kita tidak siapkan dari awal bagaimana misalnya sumber daya ini yang harus benar-benar komit terhadap Indonesianya. Jadi mereka itu harus kita branding dulu ya, kita cuci dulu otaknya, bagaimana nasionalismenya, rasa nasionalismenya itu harus tinggi. Ya, kita kan hari-hari ini kan kita dihebohkan dengan sebuah berita yang cukup heboh ya, di mana ada orang yang sudah dibiayai oleh pemerintah melalui LPDP, tetapi kemudian dia bangga menjadi warga negara asing gitu kan. Nah, ini tentu harus kita siapkan bagaimana mental ya anak-anak kita untuk mencintai negerinya gitu. Itu yang harus kita tanamkan. Ya, saya tadi contohkan itu ya. Harus ada Imam Ghazali yang baru di hari ini ya, ada Ibnu Sina yang baru, bukan saja dia kaum intelektual tetapi juga adabnya lebih luar biasa. Kita masih ingat mungkin Ibnu Mas'ud itu kan belajar ilmu itu 20 tahun. Iya. Tetapi belajar akhlak, belajar etika itu 30 tahun. Lebih lama belajar akhlaknya gitu kan. Gitu. Jadi inilah yang perlu kita siapkan. Kecintaan terhadap tanah air itu kalau di NU itu istilahnya itu sudah harga mati. Sudah kaidah itu udah final. Itu sudah final. Jangan pernah di utak-atik lagi lah begitu ya. Itu jadi harus betul-betul
kita tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana kecintaan terhadap negeri ini. Kita tuh harus bangga ya. Kalau di NU itu kan kita kenal itu dengan marsnya itu kan namanya hubul waton minal iman tuh, ialal waton itu ya. Itu kan bagaimana membangkitkan semangat kecintaan terhadap negara ini. Nah itu yang kadang-kadang seringkali dilupakan oleh beberapa kalangan, bahwa kadangkala ada hal-hal yang baru kemudian dia masuk. Nah karena tidak diimbangi dengan kecintaan tadi itu akhirnya ya luntur ya, kecintaan terhadap tanah airnya luntur gitu. Tetapi insya Allah NU secara umum dan ISNU secara khusus tentu setiap kali melakukan kegiatan-kegiatan pengkaderan yang kita sebut dengan MK ISNU, itu selalu ada di dalamnya bagaimana seorang sarjana ya, bagaimana warga Nahdien harus betul-betul mencintai tanah airnya. Nah, itu ditanamkan di dalam madrasah kader Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Menarik sekali Pak, karena memang belakangan ini kita juga melihat fenomena yang cukup menggemparkan ya, secara eskalasinya sudah global, artinya ada perang dan lain sebagainya. Kan tentu ini butuh sudut pandang dari para intelek. Artinya apakah ketika terjadi misal seandainya konflik skalanya nasional atau internasional, bagaimana sikap ISNU itu ketika terjadi problem-problem tersebut? Apakah memang ada kajian keilmuan khususnya sampai ke sana, ataukah hanya sekedar ada instruksi dari pimpinan untuk harus seperti ini? Saya kira ketika terjadi hal-hal yang di luar di luar kendali itu tentu pimpinan secara umum karena kan kita ini kan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya kan ada pimpinan teratas gitu ya. Jadi biasanya itu ada informasi atau ada instruksi dari atas, ini kita harus seperti ini gitu kan. Jadi top down disampaikan sampai kepada PAC kita sampaikan bahwa kita harus seperti ini. Nah, apa yang menjadi pijakan kita tentu ketika terjadi hal-hal yang tidak di luar dugaan kita, misalnya seperti yang terjadi hari ini, kita kan tidak pernah tahu tuh ya bahwa Irak akan terjadi seperti sekarang misalnya gitu ya. Nah ini sikap kita tentu kalau di kami di kalangan sarjana NU itu bukan sekedar berdiskusi gitu kan ya, diskusi, tetapi juga harus kita karena tadi itu ada sikap ya, ada sikap, kemudian bagaimana kontribusi kita nanti dalam bentuk apa yang kita sampaikan, dalam bentuk rekomendasi, tetapi sifatnya rekomendasi itu bukan sekedar tulisan, tapi rekomendasi itu betul-betul kita awasi gitu. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh ISNU misalnya, ini harus betul, jadi ada nanti VIC-nya, siapa yang bertanggung jawab terhadap rekomendasi itu, yang mengawal gitu loh. Dari kita ini kumpul, karena kan ISNU itu kan terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu ya. Ya betul. Berbagai macam disiplin ilmu, bukan cuma satu gitu. Jadi dokter spesialisnya ini banyak nih. Dokter spesialisnya ada ahli bedah ya, kita punya ahli nuklir, kita punya ahli minyak ya, kita punya ahli gizi, sebetulnya juga banyak ya, juga banyak yang lain-lainnya. Nah, dan itu tersebar. Nah, ketika terjadi ada hal-hal yang seperti tadi Bapak sampaikan, itu kita urun rembuk, berkontribusi untuk negara. Seperti apa ya itu tadi ya, dalam bentuk rekomendasi, dan rekomendasinya itu bukan sekedar itu, jadi bukan sekedar selesai kita berikan begitu, tetapi itu harus betul-betul di follow up. Bisa terjadi ini poin ini misalnya. Salah satu contoh misalnya, ketika pemerintah menggulirkan program MBG, apakah ISNU tidak berperan? ISNU punya peran yang luar biasa. Kita melakukan kajian gitu kan. Yang ahli gizi melakukan kajian, yang bidang sosial melakukan kajian, semua melakukan kajian, dan hari ini terus kita kawal. Karena ini belum tuntas kan ya, ini kita kawal. Kenapa misalnya ada SPPG yang nakal dan seterusnya, ini terus kita kawal.
Nah, itu artinya kita punya peran yang sesuai dengan porsi kita masing-masing. Yang akademisi silakan akademisi, yang teknokrat dia di bidang teknokrat, yang ahli nuklir gitu kan. Semuanya sebetulnya lengkap lah ya. Nah, jadi hari ini kalau kita dulu sering membanding-bandingkan dengan saudara-saudara kita yang sudah maju ya, abang kita Muhammadiyah itu kan soal pendidikan, tentu hari ini kita sudah mulai. Jadi nggak usah sedih lagi. Kalau dulu kan kita merasa sedih ya, kan Al-Maghfurah Ki Haji Hasyim Muzadi itu selalu menyampaikan kalau mau mendirikan kampus itu NU itu agak kesusahan, gitu kan? Susah gitu ya, karena memang kita kan sampai hari ini saja kan tidak ada yang namanya Ma'arif NU gitu ya. Nah, itu nggak ada tuh Ma'arif NU di Tangerang saja, khususnya di Kabupaten Tangerang itu tidak ada. Karena apa? Karena lembaga-lembaganya, kiai-kiainya ya punya masing-masing, punya sendiri-sendiri. Apakah itu tidak bagus? Bagus, ya kan? Tapi lebih bagusnya ketika itu diorganisir menjadi sebuah lembaga. Kan di NU itu kan ada lembaga Ma'arif, ya kan, termasuk guru-gurunya juga kita bina. Nah, hari ini itu sudah kita lakukan. Jadi bagaimana misalnya peran ISNU, ya ISNU berkolaborasi dengan Pergunu, jadi kita ini tidak kekurangan SDM yang tentang kurikulum. Nah, ini ada sarjana yang tentang kurikulum. Jadi yang di Pergunu, guru-guru yang di NU, pondok-pondok pesantren yang memiliki madrasah itu sudah kita siapkan juga. Jadi sebetulnya ini sangat membantu Kementerian Agama untuk misalnya tidak usah lagi mencari narasumber yang lain, karena untuk yang di madrasah swasta terutama itu kita sudah siapkan. Kita dari sarjana kita sudah ada yang ahli kurikulum, ada yang ahli manajemen, mereka sudah tinggal kita salur-salurkan di sana gitu. Saya kira itu menarik, karena memang kalau saya melihat bahwa meritokrasi ya dalam ISNU ini kan sudah berjalan begitu baik sehingga dapat berkontribusi bagi negara gitu. Artinya kan memang sudah appreciate banget lah, sudah sangat bisa diapresiasi terkait dengan itu. Tapi balik lagi, kita kan tadi disampaikan hubul waton minal iman. Jadi mencintai negara, tanah air itu sebagian dari iman. Tapi kita melihat anak muda kita sekarang tuh berbeda, Pak. Artinya kita tuh gampang sekali disetir. Ketika terjadi misal ada dualisme pendapat, opini, betul. Kan kita mau nggak mau pasti ngambil salah satu. Kita nggak pernah, anak muda sekarang tuh cenderung jarang mau menjadi bagian tengahnya. Selalu kalau nggak kanan kiri ya, atau nggak kalau nggak atas bawah, hitam nggak putih. Tapi gimana cara ISNU itu sendiri mengelaborasi ketika terjadi fenomena-fenomena untuk ya bisa dibilang bisa memecah belah bangsa. Artinya kan ada potensi untuk kesana. Nah, sekarang ini kan kita tidak bisa menghindar nih ya dari yang namanya post-truth ya. Betul. Ini kan kita sudah berada di era yang namanya era post-truth. Era di mana kebohongan itu ya kan. Ini kan luar biasa. Jadi lebih mengedepankan opini daripada fakta kan gitu ya. Nah, ini ketika informasi itu dulu mungkin ya, ini dulu ya kalau kita mau flashback ke belakang. Dulu itu kan orang tua itu sangat khawatir ketika anaknya tidak pulang. Ya kan, main jauh gitu kan, khawatir kalau anaknya tuh bermain jauh. Hari ini sebetulnya kan lebih berbahaya. Kenapa? Karena kan virus-virusnya itu sudah ada di genggamannya, gitu kan, sudah masuk ke kamar-kamarnya, sudah masuk. Jadi anak kita ada di rumah gitu kan, itu jangan dikira aman gitu kan. Padahal ya mohon maaf ya, yang kejadian di Jakarta misalnya ada anak SMP yang ngebom dirinya gitu kan, itu kan sebetulnya luar biasa ya. Ya kan nggak mungkin di sekolah, di madrasah diajarkan oleh gurunya, kan nggak mungkin. Jadi karena memang ini kan era yang sangat terbuka ya, era disrupsi ini kan luar biasa, memberikan ruang-ruang kepada anak-anak kita di mana kecerdasan itu mereka ambil kemudian diaplikasikan oleh mereka. Nah jadi opini-opini itu sekarang ini kan lebih dikedepankan. Nah kemudian diresap oleh anak-anak kita.
Nah itu kan apalagi dilakukan oleh public figure. Influencer lah. Nah, oleh public figure gitu kan, ini akan berbahaya karena mereka selalu menjadi idolanya kan, jadi idolanya. Kalau kita sampaikan hal-hal yang misalnya yang harus dijadikan idola itu mestinya misalnya si A, si B, si C gitu kan, sampai kita sebutkan yang harus menjadi idola kita itu mestinya Rasulullah. Anak sekarang itu nggak nyampe gitu kan, mereka tuh lebih senengnya siapa gitu kan, figur-figur yang mereka gandrungi gitu. Padahal terkadang belum tentu figur itu baik. Betul tadi itu ya, ketika misalnya itu informasi yang diterimanya tidak baik kan juga akan berefek tidak baik, karena ini kita era yang namanya post truth ini kan luar biasa tuh tadi ya, jadi hoax. Nah, anak-anak itu kan ketika dia menerima berita itu, kemudian langsung di-share lagi, di-share lagi tanpa difilter. Nah, gitu kan? Tanpa difilter lagi, langsung di-share. Kemudian dia baca, bahkan termasuk juga hal-hal yang sifatnya dakwah itu. Makanya bagaimana nih peran kita nih, peran di era disrupsi, baik kita di kalangan sarjana ya ataupun juga yang lain-lainnya, itu kan harus ada peran kita. Ini dakwah kita kan sudah bergeser, sudah tidak lagi bilhal. Kalau dulu itu kan orang bisa jadi berdakwah itu kan kita datang ke masjid, minal masjid ilal masjid, pakai udang-udang gitu kan, di atas podium gitu kan. Hari ini kan tidak, kita berdakwah. Nah ini juga yang menjadi beban tugas kita. Podcast ini menjadi salah satu bagian daripada dakwah kita, dakwah Kementerian Agama, bagaimana memberikan siraman rohani yang baik, podcast yang baik. Sebab apa? Ketika misalnya teman-teman kita, kalau saya boleh menyebutkan kaum Wahabi misalnya, itu luar biasa. Mereka memainkan medianya luar biasa. Semua lini dia gunakan untuk mendakwahkan ajarannya gitu. Nah, untungnya NU dalam hal ini ya, itu kan diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa kita itu tidak boleh mengkafirkan orang, gak boleh menyalah-nyalakan ajaran orang gitu kan ya. Jangan menyalah-nyalakan ajaran orang. Gara-gara tarawihnya 29 gitu kan, atau 23 gitu, itu jadi rame, dikampanyekan lah itu bid'ah, itu sesat, neraka gitu kan. Nanti yang 23 juga kan marah juga karena disebut tarawihnya disebut bid'ah dan bahkan neraka. Dia juga akhirnya itu yang 11 juga bid'ah ya, sesat, neraka. Nah akhirnya yang diuntungkan kan yang preman. Kata preman, enak kita dong, ya kan? Untuk dia pada sholat pada neraka, enak kita dong ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita jaga dan kita hindari. Maka era disrupsi ini ya melalui media-media ini seperti sekarang ini kita ada podcast ini, itu kita berikan podcast yang menyejukkan agar masyarakat itu karena gini ya Pak, jadi sekarang ini kan kita tahu nih ya, banyak penceramah yang instan, yang nggak ada sanadnya gitu kan ya, karena dia sudah menguasai media. Dia sudah menguasai media. Nah kita ini kadang-kadang di kalangan NU ya, itu masih wah ini nanti gimana gitu ya, padahal Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak terlalu fanatik kok, ya silakan aja. Yang itu tadi al-muhafadzu 'alal qadimis shalih wal aslu bijadilil aslah, kita tuh tidak tabu itu kan, silakan saja kita berkreasi sepanjang itu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya kira begitu Pak. Iya, menarik sekali Pak, karena memang era post-truth ini kan sangat berbahaya juga ketika kita hanya menelan informasi mentah-mentah, kita cross-check kebenarannya. Tapi saya melihat bahwa Indonesia ini lebih mengedepankan sosial harmoni ketimbang kita berdebat masalah kebenaran. Padahal apa yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita adalah qulil haqqo walau kana murran, sampaikan dulu kebenarannya. Sosial harmoni kan nanti ngikutlah. Betul. Tapi justru sekarang orang malah berpandangan
harmonis sosial itu, harmonis masyarakat itu lebih dikedepankan gitu Pak, daripada tadi pendapat yang benar. Karena kan itu efeknya tadi ya, seperti itu tadi gitu. Artinya memang kita perlu kaum yang memang intelek, yang bisa dipercaya untuk memberikan kebijakan, memberikan pendapat gitu kan. Betul. Makanya tadi yang saya bilang bagaimana dunia kampus itu harus beriringan dengan dunia pesantren. Ya, betul. Jadi intelektual saja tidak cukup, gitu. Intelektual saja tidak cukup. Nah, kalau cuma dia mengandalkan intelektualnya saja, tidak dibungkus dengan akhlak yang baik, yaitu akhirnya kan dakwahnya kan ya binatang keluar gitu kan, mencaci maki. Kan Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Rasul itu bagaimana setiap subuh diludahi gitu kan, diludahi ketika yang meludahinya itu pada saat itu Rasul tidak diludahi hari itu. Kemudian Rasul bertanya, ini kemana si Fulan gitu kan, kok saya nggak diludahi gitu, malah jadi kangen gitu. Oh, beliau sakit ya Rasul. Kan Nabi orang yang pertama. Itu kan artinya mengedepankan akhlak. Hatta ke musuh pun gitu kan, hatta kepada orang yang menzolimi kita pun kita harus berbuat baik gitu. Nah, jangan menebar kebencian ya kan. Hoax ini kan luar biasa nih, post-truth ini kan logika post-truth itu kan sederhana. Kebohongan yang terus diulang-ulang akan menjadi kebenaran kan gitu kan ya. Iya kan, logika post-truth kan begitu. Kalau itu terus saja, padahal kan kita ini mau bohong, tapi muncul lagi gitu. Akhirnya kita, oh iya kali ya itu. Jadi kan bisa berbahaya juga gitu. Makanya kita harus menyiapkan kampus dengan pesantren ini harus seiring. Dia harus seiring. Kampus menciptakan intelektualnya, cendekiawannya, tetapi di pesantren ini harus pastikan, di pesantren itu kan dunia pesantren pasti mengedepankan bagaimana menatapkan akhlak, tawadunya, spiritualnya gitu kan. Itu yang harus ada, sehingga kalau kita sebagai sarjana, kita sebagai pemimpin, keilmuan kita sudah ada, kemudian juga dibungkus dengan akhlak, insya Allah selamat lah. Insya Allah selamat. Apapun kerja kita itu ya, saya kira kejadian-kejadian di negara kita ini kan korupsi, nepotisme dan lain itu tidak mungkin akan terjadi karena itu digunakan gitu loh. Nah yang jadi masalah itu kan tidak digunakan hanya satu saja. Jadi dia tidak bisa kita pisahkan, dia harus terintegral, ya kan? Harus terintegrasi. Bagaimana keilmuan cendekiawan kita, intelektual kita harus dipadu-padankan dengan akhlak yang baik, moralitas gitu. Siapa? Memang karena luar biasa ya ini ilmunya. Tapi memang kita melihat mungkin bagi anak muda sekarang kan banyak problem atau masalah kehidupan tuh yang mungkin makin berkembangnya zaman makin banyak juga masalahnya Pak. Semakin berkembang zaman, dulu mungkin nggak punya kuota, nggak punya HP nggak masalah. Sekarang kan karena ada HP harus punya kuota, ada kuota harus punya uang buat beli. Kan artinya memang makin kompleks permasalahan ini. Tapi ada nggak Pak pesan yang bisa disampaikan kepada khalayak muda, khususnya yang ya mungkin para sarjana dan sebagainya, karena mungkin problemnya adalah salah satunya susah cari kerja atau apapun itu. Kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan supaya menghilangkan paling tidak kegundahan dalam menghadapi masalah. Nah, ini memang problem di bangsa kita. Di satu sisi kita ingin anak-anak muda yang berkualitas gitu kan, tetapi di sisi lain juga lapangan kerja belum nampak tersedia gitu ya, belum nampak tersedia. Nah, lalu bagaimana untuk anak-anak kita di luar sana agar mereka tetap fokus, tetap ini, makanya media kita, kalau kita menggunakan media, nah itu bagaimana media itu bisa menghasilkan, ya, media itu bisa menghasilkan. Jadi kan banyak contoh ya. Di Jerman itu ada salah seorang artis namanya Jendel Keller. Jendel Keller itu kan dia followernya jutaan, ya kan? Dia followernya jutaan. Itu sekali posting di Instagram, sekali posting itu dia mendapatkan reward itu 300 US dollar. Kan kalau kita kurskan ke rupiah sekarang 16.000, sekali posting saja itu dia mendapatkan. Maka anak-anak kita ini eranya sekarang sudah era digital,
itu harus kita berikan itu pemahaman itu bahwa HP-mu ini harus bermanfaat, HP-mu ini harus menghasilkan uang, gitu loh. Kalau kita mau bicara uang, HP-mu ini, karena kan hari ini kan kita kalau kita dompet kita tertinggal di rumah, itu kita nggak akan balik lagi. Ya, Kita nggak balik lagi. Tapi ketika HP kita ketinggalan, itu kita rela pulang lagi. pasti balik. Kita pulang lagi. Karena separuh nyawa itu berarti tertinggal gitu. Ya, aneh kan? Makanya ini harus kita siapkan kan gitu. Anak-anak kita siapkan pemahaman, ya, pelatihan tentang bagaimana memanfaatkan media sosial ini dengan baik dan benar. Nah, kalau itu sudah kita ajarkan, maka anak-anak kita itu kan bisa menghasilkan dari situ. Betul. Mereka jadi bukan pencari kerja, tetapi mereka sudah menjadi konten-konten kreator yang handal gitu loh. Tentu ini menjadi konten kreator yang handal kan tidak bisa instan, harus ada pelatihan. Ini kan dari mana nih nanti pos-posnya ya? Teman-teman di ISNU sesungguhnya sudah melakukan itu, sudah melakukan. Kita ada yang namanya hari ini kita sedang ada penyeleksian beasiswa untuk penerima beasiswa. Ya, kita ada yang namanya ini khusus untuk NU, khusus untuk STISNU, untuk ISNU. Jadi kemarin sudah stadium general, nanti tinggal ada seleksi. Itu ini kan artinya kita siapkan lagi itu. Nah, salah satunya adalah yaitu bagaimana kita memberikan pencerahan kepada anak-anak muda di luaran sana agar mereka jadi nganggurnya itu bermanfaat gitu loh. Nganggurnya itu dapat duit gitu istilahnya gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya. Mungkin kira-kira ini bisa menjadi sudut pandang yang menarik bagi buat teman-teman yang memang sekiranya belum dapat pekerjaan atau masih gundah nyari penghasilan dan sebagainya, bahwa media digital ini sangat tersedia ya Pak. Betul. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Betul. Mungkin satu lagi Pak, kira-kira ingin meninggalkan pesan apa untuk anak muda supaya bangsa ini bisa mencapai agenda Indonesia Emas 2045? Kalau saya tuh selalu menanamkan kepada teman-teman, kepada mahasiswa-mahasiswa saya, cintailah negerimu setulus hatimu. Itu aja ya. So kalau dia sudah mencintai negerinya dengan setulus hatinya, itu nggak akan ada tuh mau masuk hoax seperti apapun, dia tetap apapun yang terjadi Indonesia adalah is the best gitu loh. Dia tidak akan beralih kemanapun gitu. Dia nimba ilmu di mana-mana, tetap dia akan kembali ke tanah airnya untuk mengembangkan ilmunya. Dia kembangkan ilmunya di negeri yang dia cintai ini gitu. Saya kira itu saja, sebetulnya sederhana saja gitu. Cintai saja negerimu ini dengan setulus hatimu gitu. Saya kira gitu. Insya Allah, menarik sekali karena memang pesannya adalah cintai Indonesia apa adanya. Bagaimanapun harus terus. Betul. Mungkin terima kasih banyak Pak Dr. Barudin atas kehadirannya. Mungkin kita tunggu juga di episode-episode Lentera Ramadan selanjutnya, atau mungkin di kesempatan selanjutnya. Mungkin itu saja teman-teman, kita akan berjumpa di episode Lentera Ramadan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.